Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Yang diberikan Bapa kepadaku. lalu pasukan prajurit dan perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid itu? jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api arang sebab udaranya dingin waktu itu. Dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Nggak gitu gadamu kepada imam
imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan mengangkat badan. Kata orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga salah seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, bukan. Ini jawabannya harus lebih cepat ya. Petrus menyangkalnya, katanya, bukan. Kata salah seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Dari ini. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Dia adalah seorang penjahat. Kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. demikian hendak supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Apakah engkau raja orang Yahudi? jawab Yesus, Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan? jawab Yesus, lalu kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Setiap
orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Mana ini bang? keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kejelasan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Udah dipencet. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak lagi. Jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku Mana membawa udah? dia Mana ini? keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Itu. lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berpakaian ungu. Kabut. Kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah orang ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami yang mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai putra Allah. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab,
Sebab itu Ia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Dia hendak membebaskan orang ini. Engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, dia melawan Kaisar. ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Lihatlah rajamu. lalu berteriaklah mereka. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala. Mana ini? Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membawa membaca tulisan itu. Sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan Ia mengatakan, Akulah raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka Dapat tadi HP-nya. tetapi jubah itu tidak berjaya. Melawannya. Dari atas ke Bang, bawah merupakan satu ternyata kita harus melawannya.
kita harus melawannya. Karena itu mereka berkata seorang kepada Itu kabur. Ya, Malahkan dia. Waspadkan dia. Itu dia mulai lari. Pukul. Woi. Hatinya banyak. Hah? Hatinya banyak harus mengalahkan hatinya. Tapi balik itu kalah. Ya kayak gitu. Nggak bisa. Karena batu kalah. Kayak gitu. Iya. Kok banyak deh. Kan dia Pak Beli. Tapi satu buah. Tadi mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka terkait kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki orang dari antara prajurit itu.
Menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darahnya. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka diikat. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak dengan minyak gaharu. Kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapalinya dengan kain lenan dan membungkusnya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh dekatnya, maka mereka memberikan jenazah Yesus Demikianlah Injil Tuhan.